wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah Allah Ta'ala mempertemukan kita dalam suasana bulan Ramadan, syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung lagi penuh keberkahan ini. Semoga kita termasuk shaimin shaimat yang diterima segala amal ibadah, amal saleh kita di bulan yang agung ini. Saudara sekalian rahimakumullah, pada kesempatan kali ini tema yang akan kita angkat adalah Mada na'mal al-an, what must we do in the meantime. Tema ini kita angkat mengingat bahwa poin-poin penting dari kajian akhir zaman sudah kita sampaikan. Jadi kita sudah membicarakan tentang tampilnya 3 sosok atau 3 tanda penting di akhir zaman, yaitu zuhurul mahdi, kemudian juga khurujud dajjal dan nuzulu Isa alaihissalam. Bahkan kita sudah membicarakan juga tentang mewaspadai al-fitan qubailit dajjal, berbagai fitnah sebelum munculnya dajjal yang kita bahas dalam mewaspadai fitnah sistem dajjal. Dan termasuk kita sudah membahas juga pada pertemuan paling pertama memelihara keluarga beriman di era fitnah akhir zaman. Nah, maka pada hari ini insyaallah kita membahas Madza na'mal al-an. Apa yang perlu kita kerjakan saat ini dalam konteks kondisi kita di akhir zaman. Saudara sekalian rahimakumullah, sudah barang tentu kita berusaha untuk berpikir bahwa yang kita kerjakan adalah yang benar-benar bersifat aulawiyat, bersifat skala prioritas. Kalau kita berlandaskan banyaknya pekerjaan, jangan-jangan kita mengerjakan banyak pekerjaan tapi ternyata dia tidak prioritas. Bahkan yang lebih parah lagi, kita terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan yang bahkan tidak sesuai dengan tuntutan keadaan situasi era fitnah akhir zaman. Atau yang lebih parah lagi, kita melibatkan diri dalam pekerjaan-pekerjaan yang dari sudut timbangan syar'i sendiri bahkan malah menjauhkan kita dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa na'udzubillahi min dzalik. Nah, untuk itulah kami mencoba menyusun beberapa poin yang kami pandang penting. Yang paling pertama adalah di dalam situasi akhir zaman ini, kita masing-masing punya tuntutan memperjuangkan tegaknya akidah yang benar, akidah sahihah, dan mendakwahkannya. Mengingat bahwa di era penuh fitnah sekarang ini, justru ancaman utama yang menghadang orang-orang beriman atau kaum muslimin adalah ancaman terhadap keimanan ini, pada tauhid kita ini. Seperti yang saya terangkan, bahwa bagi kaum muslimin di zaman seperti sekarang ini, dia tidak akan digoda oleh setan semata-mata untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan dirinya ke dalam dosa-dosa kecil. Tidak. Bahkan juga dosa-dosa besar diupayakan, tetapi ada yang lebih dipandang oleh setan itu lebih mantap gitu. Yaitu mengajak orang-orang yang mengaku beriman ini untuk bahkan mengalami proses nawaqidul iman, pembatalan keimanan, nawaqidul Islam, pembatalan keislaman, nawaqidul syahadatain, pembatalan 2 kalimat syahadatnya. Seperti yang Nabi isyaratkan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Di pagi hari seseorang masih beriman, di sore harinya menjadi kafir, atau di sore hari masih beriman, di pagi harinya menjadi kafir. Dan semua itu disebabkan yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang tersebut rela menjual agamanya demi mendapatkan kenikmatan dunia, mendapatkan kebendaan yang sifatnya duniawi. Nah, jadi saudara sekalian rahimakumullah, dari total masa kenabian selama 23 tahun, Nabi Muhammad SAW menghabiskan sebagian besar masa itu, yakni 13 tahun, untuk bina al-iman wa tauhid. Ya, sebagaimana kita ketahui, selama Nabi hidup bersama para sahabat, generasi awal umat ini, beliau hidup menjadi Nabi 23 tahun.
diangkat jadi nabi usia 40, wafat pada usia 63. Dan pembahagian sirah nabawiyah yang kita kenal adalah 13 tahun fatrah Makkiyah, periode Mekah sebelum hijrah, dan 10 tahun fatrah Madaniyah, periode Madinah ya, setelah hijrah. Nah, dari 23 tahun itu, sebahagian besar waktu Nabi memimpin berjuang bersama para sahabat, itu justru titik tekannya pada bina al-iman wa tauhid, pembinaan keimanan dan tauhid. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak melainkan aku. Maka sembahlah oleh kalian akan aku. Nah, jadi ini adalah pesan universal ya, seluruh nabi, seluruh rasul yang disampaikan kepada umatnya masing-masing atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nahl ayat 36, Allah juga menegaskan walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut itu. Ya, jadi ini juga redaksi yang berbeda tetapi intinya sama dengan kalimat tauhid, mengajak manusia untuk hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi berbagai alihatan min dunillah, menjauhi berbagai tauhid yang ada. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256, Allah Ta'ala menggunakan redaksi yang beda lagi. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sungguh ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat. Kalimat buhul tali yang amat kuat atau urwatil wuthqa ini oleh para pendahulu kita termasuk Ibnu Abbas ya, diartikan la ilaha illallah. Jadi orang yang berpegang teguh pada la ilaha illallah, dia harus memenuhi dua rukun, dua pilar. Di satu sisi pilar al-kufru bit-taghut, mengingkari taghut, di lain sisi pilar al-imanu billah. Baik. Yang kedua, mempelajari urgensi tauhid al-hakimiyah dan mengajarkannya kepada orang lain. Tauhid al-hakimiyah adalah salah satu sub cabang daripada ilmu tauhid. Para ulama pada umumnya mengklasifikasikan ilmu tauhid ke dalam 3 cabang. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Nah, namun demikian, ada salah satu bahagian dari tauhid uluhiyah, yaitu tauhid al-hakimiyah. Yang mana dalam kondisi kita sekarang, ini termasuk tauhid yang banyak tidak dipahami oleh umat ini. Kalau tidak bisa dikatakan banyak dilalaikan. Apa itu tauhid al-hakimiyah? Tauhid al-hakimiyah is to believe that Allah is the only lawgiver, to rule by the syariah, Allah's law. Ya. Meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala merupakan satu-satunya penentu hukum. Dan untuk meyakini juga bahwa pemerintahan atau memerintah itu haruslah berlandaskan syariah atau Allah's law, hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya surat Al-An'am ayat 57, Allah taala berfirman, "Inil hukmu illa lillah." Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula di dalam surah Al-Maidah ayat 44. Dengan nada yang tegas sekali Allah Ta'ala berfirman, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak memutuskan atau berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Alhamdulillahnya bahasa Arab itu secara kaidah-kaidah sangat kaya sekali. Sehingga kita bersyukur bahwa di sini Allah memilih kata yahkum. Karena yahkum itu beda dengan yuhkam. Yahkum itu kaitannya dengan orang yang secara aktif memiliki otoritas penentuan hukum. Sementara yuhkam adalah rakyat kebanyakan yang diberlakukan atasnya hukum.
Jadi dalam hal ini ancaman Allah yang menyebutkan faulaika humul kafirun, mereka itulah orang-orang yang kafir, ini ditujukan kepada pihak yang secara aktif memiliki otoritas untuk menetapkan hukum. Kalau seandainya dia bahasanya lam yuhkam, wah semua kita kena. Tetapi ayat ini jelas-jelas ya, mengarahkan kepada pihak yang punya wewenang untuk menetapkan hukum. Jadi pihak yang mempunyai wewenang menetapkan hukum bila mana mereka memutuskan perkara atau berhukum tidak berlandaskan yang diturunkan Allah, faulaika humul kafirun. Ini bahagian dari tauhid al-hakimiyah yang sekarang ini termasuk tidak dipahami oleh sebagian besar umat Islam. Kalau tidak bisa dikatakan dilalaikan ya pemahamannya. Begitu pula dalam surat Al-Kahf ayat 26, Allah Ta'ala menyatakan wala yusyriku fi hukmihi ahada. Dan Allah Ta'ala tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya, partnernya, associate-nya dalam menetapkan hukum. Jadi tauhidul hakimiyah adalah mengesahkan Allah dalam urusan yang berkaitan dengan hukum. Bahwa seorang mukmin dikatakan bertauhid yang salah satu cabangnya dan cabang penting ini yaitu mengesahkan hukum hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mau tunduk kecuali kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu bahagian dari tauhid. Dan itu bagian yang tidak main-main kepentingannya ya, karena dia berkaitan dengan banyak urusan hidup kita. Nah, oleh karenanya dalam surat Al-Maidah ayat 50 Allah Ta'ala hanya menawarkan dua pilihan. Atau seorang yang mengaku beriman itu mengikuti hukum Allah, atau seorang yang mengaku beriman itu berdusta dengan mengikuti hukum jahiliyah. Sehingga Allah Ta'ala menyatakan afa hukmal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin ya. Makanya di sini ada persyaratan yaitu yakin. Rupanya menjadi orang beriman ini enggak cukup dengan pernyataan, tetapi harus kuatkan terus sampai keyakinan itu mantap dan akhirnya tidak meragukan ya, hukum Allah barang sedikit pun. Sehingga memandang bahwa hanya dengan patuh kepada hukum Allah lah itu menjadi ekspresi ya, keimanan yang benar. Baik. Nah, dalam surat Yusuf ayat 40 bahkan Allah Ta'ala mengkaitkan perkara ini, tauhid al-hakimiyah ini dengan kemusyrikan secara secara setara begitu. Jadi Allah sedang membicarakan, ayat ini tema sentralnya sedang membicarakan tentang perilaku kaum musyrikin. Kata Allah Ta'ala, "Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan." Kamu, dalam hal ini yang dimaksud adalah kaum Quraisy, musyrikin, kamu tidak menyembah yang selain Allah kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyang kamu buat-buat. Allah tidak pernah menurunkan suatu keterangan pun, suatu dalil pun, suatu argumentasi pun tentang nama-nama itu. Sebagaimana kita ketahui, kaum Quraisy, musyrikin, mereka itu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab Allah. Kalau ditanya siapa yang memberikan rezeki, mereka jawab Allah. Siapa yang mengatur segala urusan di antara langit dan bumi, mereka jawab Allah. Tetapi mereka tidak mau menjadikan Allah semata sebagai ilahan wahidan. Ini masalahnya. Mereka secara turun-temurun dari kakek moyang mereka sudah ditanamkan di samping ada Allah, ada yang namanya alihatan min dunillah, ilah-ilah selain Allah. Yang dalam hal ini mereka saksikan sendiri, ada di dalam Ka'bah dan ada yang di luar Ka'bah. Yang di dalam Ka'bah disebut nama-namanya dalam Al-Qur'an, Lata, Manat, Uzza, Hubal ya. Ini yang istilahnya kategori ring 1 gitu ya. Yang ring 2 nggak disebut namanya, yang ring 3 apalagi, yang sekedar tengkorak ayam gitu nggak disebut gitu. Ya, tapi ada mereka meyakini selain Allah yang mempengaruhi manfaat mudarat nasib hidup mereka. Ini benda-benda ini juga mempengaruhi hidup mereka. Nah, jadi kata Allah, tindakan seperti itu adalah tindakan yang dibuat-buat, memberi nama-nama yang dibuat-buat untuk sembahan-sembahan selain Allah itu. Allah tidak pernah memberikan dalil, argumentasi atau keterangan untuk membenarkan nama-nama itu menjadi sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah sedang berbicara tentang perilaku kaum musyrikin ini, tiba-tiba Allah selipkan
Apa yang terkait dengan tauhid hakimiyah ini? Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah. Terus kembali lagi Allah mengatakan, amar alla ta'budu illa iyyahu. Allah Ta'ala telah memerintahkan agar kalian tidak menyembah selain Dia. Ini kan berarti urusan kemusyrikan lagi nih, ya kan? Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Oleh karenanya, ketika kita melihat ayat ini sebagai satu kesatuan, berarti Allah tidak membedakan antara orang bersekutu, mempersekutukan Allah ya, dalam urusan peribadatan sujud ruku begitu, menyembah-nyembah ya kan kepada batu, kepada berhala, kepada patung ya kan, dengan mempersekutukan Allah dalam urusan hukum. Begitu. Jadi menerima hukum selain hukum Allah itu namanya mempersekutukan Allah juga. Jadi mempersekutukan Allah itu bukan hanya dalam bentuk orang sujud, rukuk, menyembah-nyembah di depan batu, depan patung, depan berhala, tidak. Tapi juga termasuk mempersekutukan Allah. Syirik itu adalah mengakui hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik sifatnya terpisah maupun disatukan. Jadi maksudnya di satu sisi dia menerima hukum-hukum selain hukum Allah dan sambil menerima hukum Allah. Itu juga namanya mempersekutukan Allah. Karena seharusnya inil hukmu illa lillah. Hak menetapkan hukum hanyalah milik Allah. Hukum itu hanyalah kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka untuk memperjelas masalah ini ya, bahkan ada ayat yang bunyinya ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka ahli kitab menjadikan orang-orang alim mereka dan rahib-rahib mereka, rahib-rahib itu orang-orang soleh atau orang-orang ahli ibadah ya, sebagai arbaban min dunillah, Rabb-Rabb, Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, Isa alaihissalam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah ilah yang esa. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain dari Allah. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Nah, ketika ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW membacakannya di hadapan para sahabat. Di antara yang hadir ada yang namanya Adi bin Hatim radhiyallahu an, seorang sahabat mantan Nasrani. Ya. Maka dia langsung bertanya, ya, jadi dia langsung mengatakan, kami kaum Nasrani tidak pernah sujud dan sholat kepada para pendeta kami, orang-orang alim kami, rahib-rahib kami, itu ya. Jadi istilahnya dia mempertanyakan, kenapa Allah mengatakan bahwa ahli kitab telah menjadikan orang-orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka, rabi-rabi mereka, ya, rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Maka dia bertanya, kami orang Nasrani tidak pernah sujud dan sholat kepada mereka. Nah, gitu. Maka Nabi menjelaskan. Ya. Nabi menjelaskannya dengan balik bertanya, bukankah mereka, para pendeta itu, menghalalkan apa yang Allah haramkan, kemudian kalian kaum Nasrani ikut menghalalkannya? Bukankah mereka para pendeta itu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan, terus kalian kaum Nasrani ikut mengharamkannya? Jadi istilahnya kaum Nasrani itu pokoknya apa kata pendeta diikuti aja, kan begitu? Ya kan? Maka dijawab sama Adi, iya benar. Artinya dia tahu betul, dia sebagai mantan Nasrani dia tahu. Memang itulah sikap mental yang ditanamkan kepada kaum Nasrani agar memperlakukan para pendeta mereka sebagai pihak yang can do no wrong, can say no wrong, gitu loh, selalu benar. Sehingga apa kata pendetanya kudu wajib diikuti. Halal haram ditentukan oleh pendeta. Nah, Nabi kemudian menjelaskan, itulah bentuk ibadah kepada mereka. Ya. Jadi bentuk ibadah kepada selain Allah adalah termasuk kalau kita terima aja apa kata dia tentang ini halal, kita ikuti itu halal. Ya kan? Ini haram, kita katakan itu haram. Ya. Atau contoh konkret sekarang lah di zaman kita sekarang, jika di tengah-tengah masyarakat ini tahu-tahu ada orang yang dikenal sebagai ustadz gitu ya, tiba-tiba mengeluarkan fatwa jilbab tidak wajib, nah gitu, ya kan? Terus kemudian wanita-wanita muslimat yang memang nggak doyan pakai jilbab ini, ya kan, mengikuti, mematuhi fatwa si ustadz ini. Padahal Allah Ta'ala dalam Al-Quran mewajibkan berjilbab. Nah, maka tindakan para wanita-wanita yang mentaati fatwa ustadz tersebut adalah tindakan beribadah kepada ustadz itu. Ngerti? Ya.
Nah, jadi sekarang ini bahkan kondisinya bukan terhadap ustadz, terhadap artis. Kan artis yang menentukan mana yang halal dan haram. Mereka terlibat di dalam menyusun undang-undang dan hukum, bukan begitu? Ya, terlibat kan artis. Nah, ini kumpulan orang-orang yang memperdebatkan gitu loh, hukum, undang-undang, ya kan, ini boleh, ini nggak boleh gitu kan. Ini nggak ada dalam Islam, nggak ada. Itu nggak dikenal dalam Islam. Orang-orang yang diperlakukan sebagai itu namanya diperlakukan sebagai arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, menjadi sangat jelas pentingnya pemahaman tentang tauhid al-hakimiyah ini. Sebab kalau tauhid al-hakimiyah ini nggak tegak dalam diri seorang mukmin, bisa-bisa sadar tidak sadar dia terlibat dalam dosa yang membatalkan imannya, yang namanya dosa asyirk. Asyirku billah, mempersekutukan Allah Ta'ala. Karena menyerahkan hak merumuskan hukum kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Paham ya? Baik. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, oleh karenanya kita yang hidup di suatu masa di mana salah satu fitnah utama dewasa ini adalah materialism. Kita ini sudah 90 tahun hidup tanpa tatanan bernegara menurut syariat, yaitu yang disebut dengan khilafah. Namun masih ada saja pihak yang meremehkan urgensi pemerintahan berdasarkan hukum Allah, al-hakimiyah. Ini kontradiktif sekali. Kefahaman terhadap tauhidul hakimiyah, ada diri seorang mukmin, akan menyebabkan dia sama sekali tidak akan berambisi meraih imarah, jabatan kepemimpinan. Kenapa? Sebab dia sadar betapa beratnya beban dan tanggung jawab imarah itu, kepemimpinan itu. Apalagi kalau dia sadar bahwa dia hidup di zaman dan di negeri di mana hukum Allah tidak ditegakkan. Secara umum, orang beriman yang paham tentang imarah, jabatan kepemimpinan, kekuasaan itu biasanya kalau dia imannya benar, akalnya sehat, ya, dia tidak mau, ya, mengaju-ngajukan diri untuk menjadi pejabat, menjadi pemimpin, tidak mau dia. Kenapa? Karena itulah arahan Nabi. Nabi mengatakan, ya Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta jabatan, sebab jika engkau diberi jabatan karena meminta, engkau akan ditelantarkan. Ditelantarkan oleh siapa? Oleh Allah. Namun jika kamu diberi dengan tidak meminta, kamu akan ditolong. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, makanya waktu kita membahas tentang Al-Mahdi, masih ingat ya pembahasan kita tentang Al-Mahdi. Nah, pemimpin orang-orang beriman di akhir zaman yang fenomenal ini, Al-Mahdi ini, dia pun diangkat menjadi pemimpinnya dengan cara pembaiatan paksa. Ingat ya kajian kita tentang Al-Mahdi. Kenapa dia mesti dipaksa? Waktu itu saya katakan setidak-tidaknya ada beberapa ibrah, ada beberapa analisa. Pertama, berarti Al-Mahdi adalah ciri pemimpin bertakwa yang sebenarnya, nggak punya ambisi kepemimpinan. Sehingga ketika 313 orang yang jumlahnya mirip seperti jumlah pasukan perang Badar mendatangi dia, bersepakat mengangkat dia jadi pemimpin, ingin membaiat dia menolak. Karena dia nggak punya jiwa ambisi menjadi pemimpin, nggak punya dia. Satu. Yang kedua, Al-Mahdi bahkan tidak tahu dirinya Al-Mahdi sebelum dia mengalami proses pembaiatan paksa itu. Sehingga ketika dia dibaiat paksa dan terjadi juga takdir Allah itu, dia merasakan betapa berat beban dia. Aku tuh Al-Mahdi. Wah, bagaimana ini? Dalam satu riwayat dikatakan dia kemudian menangis di depan Ka'bah karena dia dibaiat di depan Ka'bah kan, dia menangis, dia berpegangan kepada kain Ka'bah itu. Sehingga di malam harinya barulah dia diproses sama Allah. Sehingga ada hadis Nabi mengatakan Al-Mahdi minna ahlul baiti yuslihuhullahu fi laylah. Al-Mahdi itu dari keluarga kami ahlul bait yang Allah akan islah dalam semalam. Jadi sama Allah diislah dalam semalam. Al-Mahdi itu, maka yang ketiga pelajarannya kenapa dia harus dibaiat paksa, berarti Al-Mahdi itu adalah sosok laki-laki original. Laki-laki biasa saja gitu loh. Laki-laki normal aja. Dia bukan sosok yang istilahnya udah dikenal tokoh begitu, enggak. Al-Mahdi itu sosok yang laki-laki biasa yang enggak dikira lah, enggak disangka begitu. Jangankan orang lain mengira, dia sendiri tidak menyangka dirinya itu layak untuk menjadi Al-Mahdi. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan, lan nasta'mila aw la nasta'milu ala amalina man aradahu. Kami tidak mengangkat orang yang berambisi terhadap kedudukan.
Nah, maka sistem kepemimpinan dunia modern sekarang ini pantas kalau kita sebutnya sebagai sistem Dajjal. Sebuah sistem yang justru orientasinya orientasi ananiyah, orientasi ego oriented, ya kan? Orang itu diarahkan untuk kalau mau menjadi pemimpin dia harus menawar-nawarkan diri. Sehingga gurauan saya kalau perlu di semua tiang listrik wajah dia, gitu kan? Sampai temehek-mehek kata orang Betawi, kita harus melihat wajah dia di berbagai tiang listrik, gitu kan? Islam tidak mengenal yang seperti itu. Dalam Islam itu kepemimpinan itu sesuatu yang kaitannya amanah, maka seseorang itu menerimanya dengan berat sekali. Dia nggak akan mungkin mengembangkan budaya merebut ya posisi kepemimpinan itu. Ya kan? Apalagi ketika dia sadar dia tidak boleh menerapkan hukum Allah sebagai pemimpin. Bayangkan nggak boleh menerapkan hukum Allah, apa jadinya? Ya, padahal itulah syarat kepemimpinan dalam Islam. Syarat pemimpin dalam Islam adalah memimpin dengan hukum Allah, tentunya memimpin dengan petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Sebab kalau tidak, ya nanti rakyatnya semuanya akan mengalami penyesalan yang nggak ada gunanya, yang disebutkan diantaranya dalam surat 33 ayat 66 sampai 68. Coba lihat bagaimana Allah Ta'ala memberi pelajaran kepada kita yang masih hidup di dunia ini dengan cara futuristik. Ya, jadi Allah itu kadang-kadang ngasih nasihat itu dengan cara dibalik gitu loh. Kita disuruh lihat apa yang bakal terjadi di masa depan, di akhirat nanti. Gitu. Untuk jadi pelajaran buat kita yang masih hidup di dunia ini. Kata Allah Ta'ala dari ayat 66-nya, Yawma tuqallabu wujuhuhum finnari yaquluna ya laytana ata'na Allah wa ata'na rasulah. Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di dalam neraka, mereka akan berkata, alangkah baiknya andai kata dulu di dunia kami taat kepada Allah dan taat pula kepada Rasul. Lalu mereka melanjutkan, wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Dan mereka melanjutkan, ya Rabb kami, sungguh kami telah mentaati para pemimpin dan para pembesar kami waktu di dunia. Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar. Mereka enggak mimpin dengan mengajak kami kepada Engkau, kepada Rasulmu. Tapi mereka memimpin dengan jalan yang kami nggak tahu jalan apa itu. Yang jelas sesat kami. Sehingga akhirnya di kalimat terakhirnya mereka hanya bisa mengutuk, ya Rabbana atihim di'afaini minal azabi wal'anhum la'nan kabira. Ya Rabb kami timpakan pada mereka mantan pemimpin, mantan pembesar kami azab 2 kali lipat dari yang kami terima dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar. Jelas nggak ada gunanya, Bang. Kutukan pada saat itu sudah nggak ada gunanya karena mereka sendiri juga harus ditetapkan masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena mereka syirik. Mereka rela mematuhi pihak yang jelas-jelas tidak mau menegakkan hukum Allah. Padahal hukum Allah satu-satunya hukum yang patut kita patuh kepadanya, bukan yang lain. Malah kalau belum puas dengan rangkaian ayat ini, masih banyak rangkaian ayat lain yang menjelaskan hal yang senada. Misalnya Ibrahim ayat 21. Allah Ta'ala menggambarkan dalam ayat ini, wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa'u lilladzina istakbaru. Dan mereka semua di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong. Bahasa Al-Quran kalau menyebut ad-du'afa atau alladzina istud'ifu, yaitu maknanya mantan rakyat waktu di dunia. Karena memang mantan rakyat kebanyakan itu lemah. Dan kalau Al-Quran menggunakan kata-kata alladzina istakbaru, orang-orang yang sombong, itu maksudnya mantan penguasa kebanyakan di dunia ini. Mantan penguasa kebanyakan di dunia memang sombong. Kesombongannya terutama dalam hal apa? Dalam hal tidak mau tunduk pada aturan Allah Ta'ala, hukum Allah Ta'ala. Makanya kalau pemimpin beriman, bertakwa nggak disebut sombong, tidak. Disebutnya orang-orang yang rendah hati, tawadu. Karena rendah di depan Allah Ta'ala. Mereka tahu al-mutakabbir itu hanya Allah Ta'ala. Nah jadi mantan rakyat nanti akan berkata kepada mantan penguasanya, Inna kunna lakum taba'an, fahal antum mughnuna anna min azabillahi min syai'. Sesungguhnya kami dulu pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah walaupun sedikit saja. Jadi rupanya mereka ini, baik mantan rakyat maupun mantan penguasa, sudah dihadapkan pada azab Allah. Dua-duanya, bukan hanya kelompok penguasanya saya, dia rakyatnya juga dihadapkan pada azab Allah. Maka si
mantan rakyat ini dasar ya, lemah banget. Mereka sampai udah di akhirat juga masih berlindungnya kepada penguasanya juga gitu. Ya kan? Dari dunianya juga ngandel penguasa gitu kan, di akhirat juga masih ngandel penguasa juga. Mereka bilang, dulu kan kami mentaati kalian, mematuhi kalian, pengikut-pengikut kalian. Bisa nggak kalian sekarang nyelamatin kita dikit aja deh dari azab Allah? Apa jawab mereka? Qalu law hadanallahu lahadainakum sawa'un alaina ajazina am sabarna ma lana min mahiz. Mereka menjawab, mantan penguasa itu, andaikan Allah dulu di dunia memberi petunjuk pada kami, pasti kami ngasih petunjuk pada kalian. Gitu. Jadi mohon maaf ya, kami dulu di dunia memang nggak pakai petunjuk mimpinnya. Gitu. Baru ngaku di situ, baru ngakunya di situ. Gitu. Nah, waktu di dunia kan mereka, janjinya begini, janjinya begitu ya kan. Gombalnya rakyatnya juga percaya aja gitu. Ya kan? Sambil percaya, sambil nggak pernah nanya yang paling mendasar. Nanti lu mimpin pakai Quran Sunnah nggak? Gitu. Nggak pernah nanya gitu. Udah cukup puas dengan pasti dijanjikan deh nanti kesehatan dijamin, ini dijamin. Hal-hal yang sifatnya duniawi aja. Yang ukhrawinya nggak dipertanyakan. Nah maka Allah memberi peringatan kepada kita dengan cara futuristik. Nanti di akhir bakal begini nih nasibnya. Nah akhirnya mereka bilang, udah deh sama aja bagi kita. Mau kita ngeluh kek, mau kita bersabar kek, ya kan? Kali-kali kita tidak punya tempat untuk melarikan diri. Dari apa? Dari azab ini. Na'udzubillahi min dzalik. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, kita yang hidup di era penuh fitnah dewasa ini, ya, sudah saya jelaskan dari hadis periodisasi umat Islam, ada 5 periode perjalanan sejarah umat Islam di akhir zaman. Kita berada di babak berapa? Babak keempat. Babak keempat kata Nabi adalah era kepemimpinan apa? Mulkan Jabariyan, para penguasa yang memaksakan kehendak, yang berarti mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, memaksakan kehendak mereka yang memimpin itu, bukan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya. So please, istayqidh ya ummati, ya. Wake up, bangun gitu loh, bahwa kita nggak bisa begitu saja mentaati yang sekarang ada ini. Ya, sebab itu sama saja nanti kita akan menyesal seperti yang ini, ya kan? Nanti kita akan nuntut, ya kan? Dulu kita menjadi pengikut kalian, bisa nggak nyelamatin kami dari azabnya? Nggak deh, kalau saya nggak mau ngalamin itu. Ya. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, oleh karenanya alhamdulillah kita umat Islam diajarkan, diberikan syariat bahwa setiap tahun kita punya kesempatan untuk mendeklarasikan hakimiyatullah, ya, posisi Allah sebagai al-hakam, ya, pemimpin yang sebenar-benarnya, ya, di dalam sholat Idul Adha dan Idul Fitri. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Tidak ada ilah selain Allah. Allah pasti memenuhi janjinya. Allah pasti menolong hamba-hambanya. Allah pasti memuliakan tentara-tentaranya. Dan Allah akan menghancurkan pasukan sekutu sendirian. Jadi kalau Allah sudah menetapkan jadwalnya, Pak, ya, nggak ada yang bisa menghalangi. Allah memberikan pertolongan kepada orang-orang beriman. Tetapi kalau Allah masih ingin memperpanjang babak keempat ini, mau apa kita? Yang pasti tugas kita adalah bersabar, mengikuti perjalanan skenario Allah Subhanahu wa taala ini. Dan ini bukan berarti kita berpangku tangan, tidak. Justru bagian dari yang namanya kita berbuat adalah mengajarkan ini kepada umat ini. Menanamkan tauhid ini, ya, tauhid hakimiyah ini kepada umat, ya. Jadi dengan kita mendeklarasikan ini 2 kali setahun, kita menjadi orang yang stabil menghadapi situasi zaman ini. Kita nggak menjadi orang yang panik gara-gara ditakut-takuti menteri agama bakal syiah nih, dengan ditakut-takuti buat pemimpin bakal kafir gitu kan. Emang Allah tidur? Jangan khawatir, Allah nggak tidur. Gitu. Tapi yang pasti kita tidak mau menggunakan solusi yang menggunakan kaedah if you can beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, gabung aja sama cara-cara mereka. Enggak, no. Kita punya cara sendiri, dan cara kita cara Nabi Muhammad SAW. Nah ini saudaraku rahimakumullah, yang ketiga yang kita perlu kerjakan di era penuh fitnah ini adalah mempraktekkan nilai-nilai al-wala wal bara dan mengajarkannya kepada orang lain. Al-wala itu artinya, ya, allegiance, ya, to recognize who your friends are, to love them, to appreciate them, support them in their endeavor to establish the deen. Jadi allegiance itu artinya, ya, keberpihakan atau loyalitas, ya, atau komitmen
untuk mengakui siapa yang menjadi kawan-kawan kita, untuk mencintai mereka, untuk menghormati mereka, untuk mendukung mereka dalam segala upaya mereka menegakkan dinullah. Itu namanya al-wala. Jadi ekspresi al-wala adalah karena kita tahu ini orang-orang patut kita berikan loyalitas kita kepada mereka, dukungan kita kepada mereka, pengakuan kita kepada mereka, penghormatan kita kepada mereka. Ya, itu di satu sisi. Di lain sisi al-bara. Al-bara itu artinya disavowal. Ya, disavowal itu melepaskan diri, membebaskan diri. To recognize who your enemies are. Mengakui siapa musuh-musuhmu, mengenali mereka. To hate them, membenci mereka. To strive against their endeavors to get rid of the deen. Ya, berjuang keras untuk menghalangi mereka dalam upaya-upaya mereka menyingkirkan agama Allah Ta'ala ini. Ya, jadi yang namanya bertauhid memang secara otomatis harus mengandung konsekuensi al-wala wal-bara. Sebagaimana kalimat tauhid itu sendiri sudah mengandung dua perkara itu. La ilaha itu al-bara, illallah itu al-wala. Jadi setiap kita mengucapkan itu, kita harus ya, mengkaitkan dengan konsekuensi al-wala wal-bara. Nah, pada masing-masing bidang kegiatan, seorang muslim perlu memahami. Jadi, terserah Anda bergerak di bidang apa. Tetapi yang penting, sebagai seorang muslim, Anda perlu memahami jebakan-jebakan fitnah sistem dajjal di bidang Anda. Yang kedua, Anda perlu memahami halal haramnya urusan yang Anda sedang kerjakan itu. Ada perkara apa Anda halal terlibat di dalamnya, dalam perkara haram apa yang Anda harus menjauh darinya. Jangan istilahnya kita sudah bergerak di bidang tertentu, ya padahal ini zaman penuh fitnah. Dan kita menyangka udah semuanya udah clear lah gitu, pokoknya all out aja kita menyerahkan kepatuhan kita, loyalitas kita. Padahal di situ boleh jadi banyak yang abu-abu, banyak yang campur aduk di situ. Dan bahkan yang ketiga, kita perlu menyumbangkan usulan solusi pada skala yang kecil sekalipun ya, terhadap bidang yang sedang kita garap itu. Ya. Jadi instead of having too many goals at once, we should focus on our talents and what we are good at and put this to use for the deen. Ya. Jadi daripada kita sekaligus menetapkan sekian goal, sekian sasaran target kita ingin capai sekaligus, ya kan? Mendingan kita memfokuskan diri kita pada apa yang bidang kita, bakat kita, dan memang kita spesialis di bidang itu untuk bisa menjadi bermanfaat untuk din ini. Karena inilah kondisi kita yang sekarang ini tidak memiliki sebuah tatanan yang menghimpun ya, potensi-potensi umat ini berdasarkan ya, Quran dan Sunnah. Kita nggak punya tatanan itu yang menghimpun tersebut, yang betul-betul menjadikan Quran dan Sunnah sebagai tolok ukurnya. Nah, maka kita masing-masing harus mengembangkan kreativitas kita masing-masing dalam sumbangan bagi aizal Islam wal muslimin. Kembangkanlah kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha di berbagai bidang dengan semangat hijrah dari nilai-nilai sistem Dajjal yang kafir ini menuju Islamic values, nilai-nilai Islam. Jangan terlalu ambisius ingin serba masif ya, atau kita akan terjebak pada ilusi atau bahkan destruksi. Ya. Misalnya kita bisa bergerak di bidang terapi, di bidang hiburan, di bidang information technology, di bidang olahraga, di bidang bisnis, di bidang pendidikan, pertanian, peternakan, outbound and survival training, di bidang dakwah, di bidang manajemen masjid, dan lain sebagainya. Tapi yang penting kita harus perhatikan 3 poin tadi. Jadi pertama, kita perhatikan apa jebakan-jebakan fitnah sistem dajjalnya. Contoh lah, saya nggak usah ngasih contoh yang lain. Saya bergerak di bidang tabligh, menyampaikan dakwah ini. Ya, orang yang bergerak di bidang tabligh harus tahu jebakan-jebakan sistem dajjalnya itu apa. Di bidang tabligh, jebakan sistem dajjalnya adalah ananiyah, ya kan? Ananiyah itu artinya ingin populer, nggak peduli lah apa bener apa salah gitu, yang penting populer. Sehingga diundang TV main mau aja gitu, kan suruh ngomongin apa aja main mau aja gitu, ya kan? Ini jebakan-jebakan sistem dajjal padahal. Makanya kita sedih sekali kalau ada orang yang dikenal masyarakat sebagai dai, sebagai ustadz, muncul di tempat umum, di televisi, ya kan, untuk membicarakan sesuatu yang padahal dia tidak sadar dia menjadi stempel, dia jadi alat dari pihak lain. Gitu. Dia bukan berdakwah ilallah, tapi dia berdakwah menurut pesanan. Gitu. Ya. Makanya saya itu sangat selektif. Mungkin karena itulah sekarang makin jarang dimunculkan di TV, ya kan? Karena selektif. Saya selalu bertanya, ini nanti yang menetapkan tema siapa? Dan belakangan ini selalu TV yang menetapkan tema. Akhirnya saya bilang, kalau gitu silahkan cari ustadz yang lain. Saya bilang gitu. Loh kenapa ustadz? Ya karena aneh, saya bilang. Rasanya Anda ngundang saya buat dakwah. Yang dai itu Anda apa saya? Gitu. Kalau Anda percaya saya dai, ya kan, sepatutnya Anda serahkan dong kepada saya temanya. Gitu.
Tapi kalau dia yang nentuin temanya, dan kadang-kadang kita oke lah, kita serahkan juga kepada di tema, kita dengar, kalau cocok oke, no problem. Tapi kadang-kadang, apalagi belakangan ini makin aneh-aneh temanya gitu. Ya, saya pernah diundang untuk membicarakan tema fenomena mangkirnya anggota DPR dari rapat paripurna. Astagfirullahaladzim, ngapain saya ngomongin begituan? Ya. In the first place mereka ada di situ aja masih perlu kita pertanyakan gitu. What are they doing there? Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini jebakan-jebakan sistem Dajjal. Ini harus dipahami oleh setiap orang. Nah, kalaupun akhirnya kita terima gitu tampil di televisi, pahami ada jebakan-jebakannya juga, ya kan? Setannya kamera tuh dahsyat sekali. Setannya kamera tuh dahsyat sekali. Ya. Sehingga kita bisa merasakan bagaimana para pekerja-pekerja kru-kru TV itu kadang-kadang kelakuannya kayak ngatur kita. Memang mereka ngatur kita. Karena mereka ingin membuat kita tampil sesuai kemauan mereka. Sedangkan kita tidak. Kita nggak peduli dengan tampilan, yang penting penyampaiannya sampai gitu. The message is address gitu. Sampai kepada tujuan pendengarnya, pemirsanya. Kalau mereka enggak. Yang inilah dipedulikan, itulah dipedulikan. Belum lagi kemudian kita dipakai make up sama perempuan yang bukan muhrim kita. Gitu. Rela aja, tenang aja gitu. Enggak. Ya kan? Kalau saya mah terang-terangan bilang, Mbak kasih tahu saya caranya gimana, Mbak gaji tetap full. Saya bilang gitu. Udah. Ya kan? Ya tanganin sendiri. Gitu. Nah, kita harus menunjukkan sikap kita bahwa kita paham ini zaman penuh fitnah di bidang kita masing-masing. Ya, pahami jebakan-jebakannya apa, pahami halal haramnya di mana, ya kan? Lalu berikan sumbangan usulan-usulan solusinya sebatas yang bisa kita berikan. Nah, ini penting karena masing-masing kita pasti punya fitnahnya sendiri-sendiri di bidang kita masing-masing. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, saya kasih contoh lah di sini. Ada sebuah usulan terobosan ya dari seorang kawan saya. Dia bikin sebuah website namanya lastfeed.com. Ya, website apa ini? Ini sebuah website yang ingin memotong birokrasi pemasaran. Jadi dia bilang bagi siapa saja ya pebisnis muslim awalan gitu ya yang belum punya pengalaman ya kan, dia bingung barangkali bagaimana caranya dia bisa memarketkan, memasarkan dia punya produk gitu kan. Nah, silakan aja dia gabung di lastfeed.com, gratis katanya gitu. Nah, dia cuma perlu menjelaskan lokasi alamat dia berdagang di mana, misalnya di rumah sekalipun, ya kan? Dia sebutkan dan dagangannya apa, harganya berapa, kasihlah fotonya gitu sedikit, ya kan? Nanti dimuat, kemudian dibuatkan ininya apa namanya, dibuatkan gambaran petanya di mana lokasi dia, sehingga nanti siapapun muslim yang mau mencari barang itu dia tinggal buka lastfeed.com, dia tahu, oh di dekat rumah saya ada yang jual ini, yang sesuai dengan keperluan saya. Ya. Dan itu pun bisa dilakukan dalam konteks si konsumennya sendiri. Konsumen yang perlu barang ini dia jelaskan, saya tinggal di sebelah sini, siapa yang punya barang ini, ya kan, hubungi saya. Subhanallah, ini kan sebuah terobosan ya. Mempraktiskan urusan kita yang baru pertama kali berbisnis gitu. Ya. Karena kadang-kadang kita nggak sadar di lingkungan terdekat kita ini, ya tahu-tahu mungkin ada pedagang muslim, ya kan, saudara kita yang jual barang yang kita perlukan dan harganya juga masya Allah bagus gitu, ya kan, barangnya juga bagus. Nah, tapi kan kita nggak tahu kemana kita harus mencari tahu hal itu. Nah, ini dibuatkanlah sarananya. Ya. Silahkan saja Anda juga bisa mencoba melakukannya. Yang keempat, ya, di antara yang perlu kita kerjakan adalah mengokohkan interaksi diri kita dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Ya, tentunya dengan interaksi yang paling utama, yang paling mendasar, yang paling penting. Interaksi apakah itu? Interaksi tadabburan, ya. Sebagaimana kata Allah dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Maka apakah mereka tidak mentadabburi, memperhatikan isi Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci? Saya tidak mengecilkan mereka-mereka yang bikin program tahsinut tilawah, program tahfidzul Qur'an, ya kan? Itu jelas bagus. Tapi tolong diingat bahwa yang lebih penting lagi adalah umat ini menjadikan Al-Quran sebagai huda, sebagai petunjuk. Dan tidak mungkin kita menjadikan dia sebagai petunjuk kalau kita tidak memahami isinya. Makanya di antara anjuran saya di bulan Ramadan kepada umat ini adalah tolong di setiap rumah dibikinkan program bahwa di bulan Ramadan, ya kan, itu semua anggota rumah tangga itu harus mengkhatamkan, membaca terjemahan Al-Quran. Jangan kita semangat ingin mengkhatamkan 30 juz tilawah, tapi nggak semangat mengkhatamkan terjemahannya. Coba tanya pada diri masing-masing,
Jangan-jangan belum pernah seumur hidup baca terjemahan Al-Quran dari awal Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah kalau belum pernah ya taubatlah, baca seluruhnya sekarang. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan untuk menjadi huda, jadi petunjuk, dan tidak mungkin dia jadi petunjuk kalau kita nggak paham isinya. Dan kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, berarti apalagi sarana kita memahaminya kalau bukan terjemahannya, ya kan? Gitu. Emangnya kita mau tunggu kuasai bahasa Arab dulu baru terus jadi ngerti Quran? Ya capek deh. Ya silakan kalau mau. Tapi saya khawatir, ya kan terlalu lama kita nggak ngerti-ngerti Quran. Padahal inilah yang telah menghalangi umat ini memahami Islam. Karena tidak ngerti inti dari Al-Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran. Makanya seperti saya sering katakan, jangan sampai guyonan yang terkenal di musim haji itu makin subur. Tahu kan guyonan di musim haji itu? Tentang orang Indonesia yang kalau pergi haji itu biasa rajin mereka mencari tempat strategis sebelum sholat di depan Masjid Ka'bah gitu kan, supaya dia tempatnya enak gitu kan. Nah sambil nunggu waktu azan qomat ngapain mereka? Tilawah. Orang Indonesia itu terkenal rajin tilawah kok. Dan orang Indonesia terkenal bacaan tilawahnya itu bagus. Makanya tanpa dia sadari lagi tilawah ada orang Arab duduk di samping dia menikmati. Sampai meneteskan air mata karena terharu bacaannya bagus. Sampai dilihat kayak Cina-Cina nih dari Asia nih ya gitu ya kan. Begitu selesai, karena udah mau qomat gitu kan, ya kan, dia nyolek gitu kan. Bagus sekali bacaan kamu. Kamu ngerti yang kamu baca tadi? Nggak ngerti. Nangis lagi dia. Tapi nangis dia yang kedua lain alasannya dengan nangis dia yang pertama. Nangis dia yang pertama terharu karena bacaannya bagus. Tapi nangis dia yang kedua, kasihan deh loh, bacaan begitu bagus nggak ngerti. Gitu. Makanya Allah Ta'ala memberikan kita hanya dua pilihan. Atau kita rajin tadabbur, memperhatikan isi Al-Quran, atau kalau itu tidak kita kerjakan, walaupun rajin tilawah, ya, maka hati menjadi terkunci. Makanya pernahkah Anda menemukan orang yang tilawahnya bagus, tapi kalau dikasih nasihat ngeyel? Pernah nggak? Pernah kan? Kenapa? Karena dia kira kewajibannya terhadap Quran cukup tilawah. Tidak. Itu kewajiban yang lebih pokok lagi adalah mengerti, memahami isinya. Nah, saudaraku rahimakumullah, di dalam surat Al-Hadid ayat 16, oleh karenanya Allah Ta'ala memberikan teguran kepada orang-orang beriman yang mengabaikan kitabullah. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu faqassat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran Al-Quran yang telah turun kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya, ahli kitab, ya turun kitab kepada mereka, kemudian berlalu masa panjang atas mereka, lalu hati mereka jadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Makanya ahli kitab itu mempertuhankan pendeta mereka karena apa? Karena mereka nggak mau baca kitab mereka. Akhirnya ngandelin pendeta. Gitu. Pendeta bilang nggak apa-apa makan babi, ya makan babi mereka. Gitu. Pendeta bilang nggak perlu kita nutup aurat wanita gitu kan, ya mereka perlihatkan di aurat mereka. Gitu. Nah kalau umat ini mengikuti jejak langkah ahli kitab, ya akan begitu juga. Makanya ketika muncul ustadz-ustadz nyentrik gitu, yang menghalalkan wanita nggak usah pakai jilbab gitu kan, ya ditaati dong. Nah jadi saudaraku rahimakumullah, dan jangan salah ya, Allah Ta'ala sudah membuat Al-Quran sedemikian rupa mudah. Jangan ada yang cari-cari alasan mengatakan, Ustaz, saya nggak ngerti bahasa Arab, gimana mau paham Al-Quran gitu. Nggak usah khawatir. Allah janji dalam surat Al-Qamar 4 ayat 17, 22, 32, 40 diulang-ulang berkali-kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah nggak pernah bilang bahwa urusan ngerti Al-Quran itu urusan mampu nggak mampu, bukan. Soal mau nggak mau itu urusannya. Ya sudah barang tentu makin banyak dia ilmunya, makin lebih mudah lagi dia memahaminya. Tetapi jangan khawatir, ya, jangan membangun psychological barriers antara kita dengan Al-Quran. Quran itu sesuatu yang turun untuk setiap mukmin, setiap muslim. Jadi dia bukan turun hanya untuk Nabi Muhammad SAW dan para ulama. Tidak. Dia turun untuk seluruh manusia. Siapapun dia. Bahkan Al-Quran dikatakan hudal linnas. Petunjuk bagi segenap manusia. Makanya di zaman kita yang penuh fitnah ini, kita nggak jarang dengar kisah-kisah orang-orang barat, bule, kafir. Ya kan tiba-tiba masuk Islam gara-gara apa? Baca Al-Quran. Ya. Termasuk yang sensasional, yang spektakuler adalah kasus yang menimpa seorang, bukan kasus yang menimpa ya, yang karunia yang diterima oleh seorang mantan penyanyi pop itu kan, Cat Stevens, tahu kan Anda? Ya kan? Cat Stevens itu kan akhirnya
masuk Islam gara-gara dapat hadiah terjemahan Al-Quran berbahasa Inggris. Dia baca seorang diri, nggak dibimbing siapapun, nggak dibimbing Ustadz Nasrullah, gitu, nggak ada, ya kan? Dia baca sendirian Al-Quran terjemahannya yang dia baca. Dan akhirnya dia katakan, this is the book. Ini dia buku yang ku cari-cari. It gives the answers to all my questions. Buku inilah yang memberi jawaban atas segenap pertanyaanku selama ini. Akhirnya dia masuk Islam. Yakin dia, ini yang benar. Gitu. Setelah dia masuk Islam, baru dia mulai belajar sholat, baru dia mulai belajar puasa, baru dia mulai berkenalan dengan kaum muslimin. Dan akhirnya setelah sekian tahun dia bilang apa? Alhamdulillah, I met the Quran before I met the Muslims, katanya gitu. Alhamdulillah saya ketemu Al-Quran sebelum ketemu kaum muslimin. Kalau seandainya saya ketemu kaum muslimin lebih dulu, mungkin saya nggak pernah masuk Islam, katanya. Saking jauhnya kaum muslimin dewasa ini dari isi Al-Quran. Gitu. Paham ya? Itu sindiran berat itu buat kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, itu yang keempat. Yang kelima, kita harus menjadikan Allah sebagai pengikat ukhuwah dan mahabbah di antara sesama muslim. Jangan cari pengikat yang lain. Jangan sebab kita akrabnya karena sama-sama aktivis EQL, gitu kan. Kalau bukan aktivis EQL nggak akrab, gitu ya. Jangan kita akrabnya karena sesama teman sekomplek, gitu. Nggak sekomplek nggak akrab, ya kan. Karena teman seormas, teman separpol, gitu kan. Kalau nggak seormas nggak separpol nggak akrab. Karena teman sesuku, gitu kan, ya. Sama-sama Batak, gitu kan. Kalau bukan Batak, oh jauh-jauh, apalagi Jawa, jauh-jauh dah, gitu. Enggak, ya kan. Kita harus menjadikan Allah semata sebagai pengikat ukhuwah dan mahabbah di antara sesama muslim. Banyak sahabat Nabi SAW yang mempunyai perbedaan pendapat satu sama lain, tapi tidak sampai memecah barisan. Penting bagi muslim bersikap tasamuh, toleran dalam perbedaan pendapat yang masih syar'i, masih dalam ruang lingkup syar'i. Jauhi fanatisme kelompok ta'assub, ya, hizbiyah. Ya. Jangan memandang kelompok kita sebagai sempurna, bersih dari kesalahan dan di atas semua kelompok lainnya. Ya, yakini bahwa setiap kelompok yang ada sekarang ini kadang mengandung kebaikan, kadang juga mengandung permasalahan. Jangan terpancing dengan konflik yang tidak hakiki, misalnya masih saja mempermasalahkan ikhtilaf dalam urusan perkara ibadah ritual, ya kan, masih aja mempermasalahkan boleh enggaknya pakai KTP, paspor, dokumen resmi lainnya, ya, yang terkait dengan identitas, gitu kan. Kan ada tuh mereka, lu anti demokrasi berarti kenapa lu pakai KTP, gitu kan? Ya padahal KTP itu mau daulahnya Islamiyah bukan juga ada KTP, ya kan? KTP itu kan identity, itu urusan identity. Bahwa kita perlu identity kemana-mana kita pergi supaya jelas kalau terjadi kecelakaan gampang dirujuknya kan. Coba kalau nggak punya identity, ya kan? Soal ada burung apa enggaknya urusan lain, gitu, ya kan? Burungnya juga bisa berubah kalau daulahnya berubah kan gitu, ya kan? Tapi yang jelas identity di situ urusannya. Atau kita mau pasang isbal apa nggak isbal gitu kan, belum apa-apa kenal langsung lihat ke bawah, wah nggak isbal nih, atau isbal nih, ya kan? Baik. Yang keenam, tumbuhkan izzatul iman dan jauhi inhizamun dahili. Izzatul iman itu artinya kemuliaan iman dan jauhilah mentalitas inferior. Ya, inferior itu yang tadi saya katakan. Karena kita merasa lagi kalah umat Islam, ya kan? Orang kafir yang lagi menang. Akhirnya kita mengambil jalan kaedah, if you can beat them, you join them. Gitu. Kalau nggak bisa ngalahin mereka, ya gabung aja deh dengan mereka. Pakai cara-cara mereka, ya kan? Berjuang dengan ideologi mereka, gitu kan. Nah, ini namanya orang-orang yang sudah inferior mentalnya. Ya, kita harusnya bersabar. Hidup di zaman seperti ini harus bersabar. Sebagaimana Nabi mengatakan, tuba lil ghuraba. Islam itu awal mula datangnya asing, ya, nanti di akhir zaman bakal jadi asing lagi. Tuba lil ghuraba, ya. Berbahagialah, beruntunglah orang-orang yang terasing. Jadi jangan merasa kecil hati, wah kayaknya kok sendirian kita berjuang gitu. Ya memang iya kalau milih jalan tauhid di era di mana syirik di mana-mana, ya wajar kalau sepi orang bertauhid, ya kan? Masa sih kita berharap orang bertauhid banyak ketika zamannya zaman penuh kesyirikan? Aneh. Jadi Allah sampai menurunkan ayat, ya, untuk menghibur orang-orang beriman, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ya. Sampai Said Qutb dalam bukunya Ma'alim fit Thariq, petunjuk jalan, membuat bab khusus, ya, yang judulnya Isti'la'ul Iman, ya, merasa tinggi, merasa mulia karena iman. Ya, dengan tema ayat sentralnya ayat ini. Ya, dia membahas, ya, bagaimana Ashabul Ukhdud dalam cerita surat Al-Buruj itu, ya kan? Mereka dilemparkan ke dalam parit yang berisi kayu yang dibakar, ya kan, menyala gitu kan. Tapi mereka karena kemuliaan iman mereka masuk.
nggak ragu sedikit pun. Padahal sebenarnya kebinasaan kan di dunia itu. Tapi mereka yakin di balik api yang menyala itu terdapat ya babul jannah, pintu surga yang terbuka lebar. Karena mereka matinya di atas keimanan. Gitu. Secara hitung-hitungan manusiawinya kan kalah dia. Masuk ke dalam api, mati. Tetapi secara hitung-hitungan imaninya dia menang. Karena dia mati dalam mempertahankan al-iman. Ya. Kemudian dalam surat An-Nisa 138-139 Allah menggambarkan bagaimana orang-orang yang inferior mentalnya ya, yang rendah diri ya kan, orang-orang munafik ya kan, itu sebabnya kenapa mereka jadi mentalnya lemah. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkanlah kepada kaum munafik bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang telah menjadikan orang kafir menjadi teman-teman penolong mereka dengan meninggalkan orang-orang beriman. Ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'an. Apakah mereka ingin mendapatkan kemuliaan dengan berakrab-akrab sama orang kafir? Padahal sebenarnya kemuliaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaum munafik sih begitu. Dia selalu berpihaknya kepada yang lagi di atas angin kan gitu. Dia nggak peduli dengan dirinya itu sebenarnya sudah mengalami proses pengkhianatan terhadap prinsip dasar hidupnya. Yang penting dia mendapatkan posisi di atas angin juga. Kalau kita tidak, kita berpegang kepada mengikuti iman kemanapun iman itu mengajak kita. Yang ketujuh, kuatkan Islam dengan mendukung bisnis kaum muslimin dan bentuklah asosiasi jaringan muslim, baik di bidang pendidikan, di bidang media, di bidang bisnis dan lain sebagainya. Ya. Yang kedelapan, ikuti perkembangan informasi dunia Islam dan dunia jahiliyah sistem Dajjal dan sebarkan kepada kaum muslimin. Jadi bukan hanya informasi tentang dunia Islam yang harus kita sebarkan untuk menumbuhkan percaya diri dan optimisme umat ini bahwa betapapun kita hidup di era fitnah, sebenarnya Islam itu tetap dalam kebaikan. Dan juga sebaliknya, setiap pemberitaan tentang kejahiliahan sistem Dajjal ini mesti kita sebarkan. Ya contohnya seperti yang saya pernah katakan di Amerika. Akhir tahun 2012, mau beralih ke 2013, itu kan kalau orang barat itu kan kalau akhir tahun itu dia paketnya bukan saja paket liburan tahun baru kan, tapi juga liburan Natal kan, jadi liburannya panjang gitu. Nah jadi biasanya mereka itu yang biasa kerja kantoran segala macam itu cuti panjang itu di situ ya. Kalau kayak umat Islam kan di Idul Fitri gitu ya cuti panjang. Ini mereka di situ cuti panjangnya. Nah itu pernah ada berita pas mau peralihan dari tahun 2012 ke 2013, berita pengumuman seorang wanita karir. Ya wanita karir itu wanita yang kerjanya di kantoran gitu kan. Dia nggak nikah, dia nggak punya suami, nggak punya anak, ya kan. Dia membuat pengumuman entah di Facebook, entah di mana gitu kan, yang isinya adalah ya saya bersedia, I want to rent a family gitu for the long vacation katanya gitu. Saya ingin menyewa sebuah keluarga katanya gitu untuk liburan panjang. Saya baca, apa sih maksudnya mau rent a family katanya gitu. Maksudnya dia menawarkan, ya ada nggak keluarga yang lengkap, ayah, ibu dengan anak 2 atau berapa gitu kan, yang rela satu keluarga itu disewa sama dia supaya dia boleh tinggal bersama mereka, sehingga dia bisa merasakan nikmatnya dalam satu keluarga memasuki musim Natal ya kan, tahun baru gitu. Kan gila kan? Gitu. Ya kan? Jadi saking mereka itu sudah mengalami dehumanisasi sampai ke tingkat untuk mengalami kehidupan berkeluarga pun sifatnya nyewa aja gitu, walaupun hanya cuma berapa hari merasakan hidup berkeluarga. Itu kan sampai bukan keluarga dia gitu loh. Jadi dia rela mengeluarkan duit yang dia kumpulkan selama 11 bulan, ya kan, dia kerja wanita karir gitu, kaya gitu kan, untuk dia menyewa ya kan, satu keluarga lengkap gitu. Dan saya nggak tahu tuh apakah maksudnya dia akan masuk ke dalam rumah keluarga itu atau keluarga itu akan dia siapkan sebuah villa untuk dia tinggal bersama gitu kan. Tapi yang pasti dia rela untuk membayar. Nah ini kan satu contoh sistem Dajjal, sistem jahiliyah. Ini harus kita perjelas kepada umat ini ya, bahwa nilai-nilai modern materialisme ini adalah nilai-nilai yang sungguh nonsens gitu loh, nggak masuk di akal. 9, kita perlu menjelaskan dan memperingatkan soal tanda-tanda akhir zaman, jebakan setan, kelompok-kelompok setan seperti Illuminati, Freemasonry, Knight Templar, Kabbalah dan lain sebagainya kepada umat ini ya, supaya umat ini melek, menyadari bahwa sebenarnya ancaman yang menghadang mereka itu dari segala arah ya.
Ya, jadi kita perlu menerangkan kepada mereka, ya, Freemasonry itu adalah secret society yang berada di belakang layar, yang mengatur segala rencana-rencana di bidang ekonomi, politik, budaya, pemerintahan, ya kan? Ya. Termasuk yang menetapkan siapa yang pantas jadi presiden di negara berkembang mana, gitu, ya kan? Itu sebenarnya udah fix match semua, ya kan? Jadi bareng tuh, fix matchnya di bidang Piala Dunia udah fix match, ya kan? Pilpres udah fix match itu. Sebenarnya semua udah diatur, ya kan? Iya, ya kan? Karena mereka megang semua kunci-kuncinya, mereka yang pegang. Gitu. Nah, makanya kalau kita ikut-ikutan, merasa, aduh, jadi kayak penonton bola, gitu, ya kan? Kalau bola masih lumayan lah, gitu, memang ada seru-serunya dikit, gitu kan? Tapi ujung-ujungnya kita harus sadar, sebenarnya udah diatur semua nih, gitu, ya kan? Tapi kan nggak ada masalah, nggak ada kaitan dengan nasib kita, gitu kan? Yang kaitan dengan nasib kita, gitu loh, percaya banget itu, kita bakal menang nih, hitung-hitungannya, kalkulasinya, padahal semua udah diatur. Gitu kan, menurut maunya nos itu novus ordo seclorum, new world order, sistem Dajjal. Nah, di bidang yang ke-10, poin yang ke-10 adalah ingatkan kaum muslimin bahwasanya an-nasru qarib, ya. Kemenangan itu sudah dekat, ya. Ingatkan bahwa kita sekarang memang berada di babak yang paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak keempat, era Mulkan Jabrian, tetapi sesungguhnya babak keempat ini kalau melihat gelagat-gelagatnya, mudah-mudahan sudah berada di ujung nih, menjelang munculnya khilafatun ala minhajin nubuwah. Bahkan baru-baru ini kita dengar ada deklarasi khilafah kan, soal bagaimana sikap Anda terhadap itu urusan masing-masing. Tapi yang penting ini sebuah terobosan yang harusnya kita sikapi dengan berharap kepada Allah. Mudah-mudahan ini tanda-tanda nih memang babak kelima sudah mendekat. Gitu. Nah, termasuk Nabi SAW mengatakan, ini yang penting kita harus perhatikan ya. Kalau kita sudah tahu kemenangan sudah dekat, tapi tetap kita harus memperhatikan pesan-pesan Nabi dalam konteks era penuh fitnah ini. Kata Nabi, satakunu fitanun, al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minal sa'i, man tasharrafa laha tashtarifhu, faman wajada minha malja'a au ma'adhan falya'udbih. Artinya, akan terjadi fitnah-fitnah. Ketika itu orang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Barang siapa berusaha menghadapi fitnah itu, justru fitnah itu akan mempengaruhinya. Membuat dia terjerembab, terperosok. Maka barang siapa mendapat tempat berlindung atau base camp pertahanan, hendaklah dia berlindung di tempat tersebut, sehingga dia aman. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, apa pesan Nabi intinya? Kalau kita hidup di era penuh fitnah itu, kita harus memiliki low profile. Jangan menjadi orang yang gusra-gusru, ingin terlibat ini, terlibat itu, ya kan, sok mengatasi ini, sok mengatasi itu. Ya kan? Kita harus menahan diri, karena banyak sekali jebakan-jebakan fitnah-fitnah yang disediakan di luar sana oleh secret societies yang memang sudah merancang. Untuk semua pihak ada jebakan-jebakannya. Untuk kalangan ini jebakannya apa, kalangan ini jebakannya apa. Tadi kan sudah kita bicarakan. Semua ada jebakan-jebakannya. Atau dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idz dzakara al-fitnata faqala idza ra'aitumun nas qad marijat uhuduhum wa khaffat amanatuhum wa kanu hakadha wa shabaka baina asabi'ih. Qala faqumtu ilayhi faqultu kaifa af'alu 'inda dhalika? Ja'alani Allahu fidaka. Qala alzam baitak wamlik 'alaika lisanak wa khudh bima ta'rif wa da' ma tunkir wa 'alaika bi amri khassati nafsik wa da' anka amral 'ammah. Saat kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah SAW, Nabi membicarakan tentang fitnah. Lalu Nabi berkata, jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka begini, beliau menganyam jari jemari beliau, maksudnya kayak menggambarkan kondisi, bahasa Perancisnya itu babaliut gitu ya. Nah, maka Abdullah langsung berdiri, dia mengatakan, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus aku lakukan di saat seperti itu ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, tetaplah engkau berdiam di dalam rumahmu, kuasai lisanmu, ambillah, lakukanlah apa saja yang kamu ketahui, kamu fahami, dan tinggalkan apa saja yang kamu pungkiri, yang kamu tidak pahami. Uruslah perkaramu sendiri dan jauhilah urusan orang banyak. Begitu. Jadi Nabi sangat menginginkan kita ini
Ya, mengutamakan yang lebih utama. Apa itu? Jaga hifdzuddin, hifdzul iman, hifdzut tauhid. Itu yang lebih pokok yang kita harus jaga di zaman penuh fitnah. Ya. Orientasi untuk tidak terlalu banyak ya gusra-gusru ke sana kemari. Gitu. Apalagi ingin tampil heroik gitu menyelesaikan problem sosial. Ya, apalagi pakai cara-cara sistem sosial yang ada. Wah, lebih kacau lagi. Gitu. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya demikianlah kira-kira dengan harapan mudah-mudahan kita akan berpindah dari yang sebelah kanan ini menuju ke sebelah kiri. Ya, yang tadinya simbolnya simbol Novus Ordo Seclorum, simbolnya Panji Tauhid, ya kan? Yang tadinya menggunakan uang kertas yang ada gambar mata sebelahnya ini, ya kan, akhirnya menggunakan zahab wal fiddah, emas dan perak atau dinar dan dirham, ya kan? Sesuatu yang sifatnya tetap nilainya, tidak seperti ini yang sifatnya floating gitu kan, ngambang-ngambang gitu, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah gitu kan, karena tergantung inflasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, dengan penjelasan Ustadz itu jelas bahwa kita harus menggunakan hukum-hukum yang berdasarkan syariat Islam. Tidak ada abu-abu berarti. Tetapi dalam sistem negara kita, kita kan tidak menggunakan sistem itu. Kalau misalnya pimpinan kita nantinya akan mengubah menjadi suatu sistem yang berdasarkan syariat Islam, dan itu membutuhkan waktu yang lama. Apakah Allah masih bisa mengampuni bangsa ini? Karena kita sebenarnya sedang berjalan, tapi itu pasti membutuhkan waktu. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kira-kira bisa sukses nggak, Ustaz? Pertanyaannya, apakah Allah bisa memaafkan kita dengan hanya masih niat dan mungkin jalan yang tertatih-tatih? Dan kira-kira kalau menurut Ustaz, apakah itu perlu waktu lama, apa bisa sebentar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya sederhana saja. Dalam mempelajari ilmu akhirul zaman ini, apa yang harus kita lakukan? Apa baiknya kita bermigrasi aja, kita tinggal di Madinah yang dimana menerapkan syariat Islam, atau kita mungkin pergi cari daerah di Kalimantan, hutan apa, kita membina suatu masyarakat sendiri, kita hidup mungkin bertani, benar-benar hidup makan dari tangan kita sendiri dan tidak terlibat dalam sistem-sistem ini, dan membina masyarakat muslim dan menerapkan syariat Islam dengan sepenuh-penuhnya. Karena kalau mau pakai sistem demokrasi agak-agak kecewa gitu, Ustaz, yang sekarang ini. Itu kira-kira gimana, Ustaz? Ya, terima kasih. Ya, jazakumullah khairan kepada dua penanya. Jadi pertanyaan pertama, apakah Allah bisa memaafkan kita? Ya. Jadi Allah Ta'ala akan memaafkan hamba-hambanya yang memang memenuhi syarat untuk dimaafkan. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang berpihak kepada yang hak dan mereka-mereka yang menentang yang batil. Tetapi Allah tidak mungkin memaafkan orang yang sesungguhnya tidak bersikap menentang yang batil. Paham nggak? Jadi oleh karenanya ada ayat bunyinya sebagai berikut. Tolong dicatat, dicamkan baik-baik ayat ini, surat An-Nisa ayat 60. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru ay yakfuru bih wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Artinya, apakah kamu Muhammad tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya beriman kepada yang diturunkan kepadamu? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW? Al-Quran. Dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Apa yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW? Taurat, Injil, Zabur, ya kan? Jadi, apakah kamu tidak perhatikan orang yang mengaku dirinya beriman pada Quran dan beriman juga pada kitab-kitab sebelumnya? Berarti siapa ini? Orang-orang yang mengaku beriman pada Quran dan beriman pada kitab-kitab sebelumnya, siapa mereka? Orang yang mengaku muslim, kan? Ya kan? Karena muslim itu beriman pada semua kitab, kan, termasuk Al-Quran, kan? Ya kan? Nah, terus kata Allah selanjutnya, mereka
hendak berhakim kepada taghut, padahal mereka telah diperintah oleh Allah. Oleh Allah kan, nggak disebut oleh Allahnya, tapi maksudnya tentu oleh Allah untuk mengingkari taghut. Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi Allah akan memaafkan hamba-hambanya yang hidup di satu lingkungan di mana hukum Allah tidak ditegakkan, dengan syarat orang itu sambil tinggal di negeri itu, sambil dia sebenarnya mengingkari hukum itu. Tapi kalau orang itu gak mengingkari, mengimani, tunduk patuh kepada hukum itu, gitu kan? Ya, bagaimana mau diampuni sama Allah? Kan Allah bilang, syaratnya harus mengingkari hukum jahiliyah, hukum taghut. Gitu. Baru itu bisa dikatakan beriman kepada Allah, kepada Al-Quran, kepada kitab-kitab sebelumnya. Ngerti ya? Gitu. Makanya dari pertanyaan tadi saya udah menangkap bau-bau yang kurang cocok nih, gitu, ya kan? Masa nanyanya, bagaimana kalau hukum Allah harus kita patuhi, tapi negara kita, nah kita, emang udah punya negara? Gitu. Kalau punya negara, orang beriman itu namanya negara yang menjalankan hukum Allah. Itu namanya negara orang-orang beriman. Ya. Nah makanya ada sebuah hadis di mana Nabi memberikan kita pegangan menghadapi situasi ini. Kata Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Fa illam yastati fa bi lisanihi. Fa illam yastati fa bi qalbihi. Wa dzalika adhaful iman. Barang siapa melihat suatu kemungkaran. Kemungkaran apa aja? Dari sejak kemungkaran yang kecil, ya kan, kita ngelihat ada orang nyopet gitu, ya kan, sampai kemungkaran yang besar, berlakunya hukum selain hukum Allah, itu kan kemungkaran besar kan, ya kan? Kalau melihat kemungkaran seperti itu, ubah dengan tangan. Kata Nabi, kalau nggak sanggup, ya dengan lisan. Kalau nggak sanggup, dalam hati, ingkari dalam hati. Dan ketahuilah, mengingkari dalam hati itu dalika adhaful iman, itu iman yang paling lemah. Malah dalam hadis yang lain dikatakan, barang siapa yang di dalam hati saja nggak ada, maka nggak ada iman sama sekali dalam dirinya. Gitu. Nah jadi yang bisa kita lakukan adalah kalau bisa rubah dengan tangan, rubah. Tapi kalau nggak bisa dengan lisan, ya berdakwah begini, sampaikan yang mungkar itu mungkar gitu loh. Jangan yang mungkar dibilang hak, benar. Gitu. Nah kalau nggak bisa juga, ya dalam hati ingkari. Tapi ingat, di dalam hati itu selemah-lemahnya iman. Nah saya berpendapat orang kalau tinggal di kota sih biasanya umumnya cerdas gitu. Setidak-tidaknya dia bisa lah ngomong kepada temennya di sosial media, dia bisa ngomong kepada adiknya, kalau dia sudah berkeluarga dia bisa ngomong ke anaknya, ke istrinya, kan gitu, ya kan? Kita harus, kalau nggak bisa pilih yang terbaik yaitu dengan tangan gitu, ya dengan lisan lah kita rubah. Paham nggak Bu? Paham ya Bu ya? Jadi Allah bisa memaafkan dengan syarat bahwa orang itu mengingkari, yang batil itu diingkari. Gitu, nggak kemudian malah dia dukung gitu, dia nyatakan, oh enggak kok kita mau menuju kebaikan kok, cuma bertahap gitu ya. Bukan bertahap, namanya ini masih di seberang gitu loh, belum bertahap. Kalau bertahap tuh misalnya kayak di Brunei itu udah mulai bertahap, udah ngumumin mau pakai syariat Islam, tapi masih bertahap. Gitu ya kan? Tapi fondasi dasarnya sudah menyatakan mau tunduk pada hukum Allah gitu, tapi bertahap. Gitu. Nah, kalau itu ya, wallahu a'lam. Yang kedua, bagaimana kita bisa belajar ilmu tentang akhir zaman? Ya pada dasarnya kita bisa belajar dengan bertanya pada orang yang mengerti atau kita membaca kitab-kitab. Sekarang ini kita hidup di era keterbukaan informasi. Sebenarnya kita ini tidak deprived of information. Kita ini nggak mengalami kesulitan mengakses informasi. Mudah sekali kita bisa mengakses informasi. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak juga penerbit-penerbit yang menerbitkan buku-buku terjemahan dari bahasa Arab untuk buku-buku sumber rujukan tentang ilmu akhir zaman. Ya termasuk yang pernah saya katakan dan pernah saya bawa ke sini, ada judulnya Ensiklopedia Akhir Zaman. Ya, silahkan Ibu bisa rujuk buku itu cukup, saya menilai buku itu cukup bagus lah ya. Ditulis oleh Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad. Ya, judulnya terjemahan bahasa Indonesianya Ensiklopedia Akhir Zaman, ya. Penerbitnya penerbit siapa yang tahu? Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Bukan Kemain Sani. Penerbitnya itu yang sering nerbitin buku-buku akhir zaman, tulisannya Abu Fathia itu. Ya. Hah? Bukan Aqua, bukan. Ya. Apa media-media gitu. Ada belakangnya ada media. Hah?
Apa media? Apa media? Bukan. Ya pokoknya carilah buku itu tebal segini, ya kan? Ensiklopedia Akhir Zaman. Dia cukup komprehensif membicarakan tentang hadis-hadis Nabi mengenai akhir zaman, dan subhanallahnya buku itu, kalau Anda mau lihat resensinya itu bisa Anda buka eramuslim.com. Di situ pernah membuat resensi tentang ensiklopedia akhir zaman Dr. Ahmad Muhammad Al-Mubayyad ini. Ya, sayangnya saya nggak bawa, biasanya saya bawa karena saya di jalan juga biasanya lagi dijemput juga suka baca-baca itu buku. Ya. Nah itu Anda bisa baca. Jadi nggak ada alasan buat kita untuk tidak memahami sebenarnya. Ya, kita ini sekarang alhamdulillah hidup di era keterbukaan informasi. Ya kan? Nah termasuk ya kalau Anda mau, ya kan, kalau Anda memandang ada manfaatnya, bisa juga Anda ya bukalah website ini. Ya kan? www.bolehjadikiamatsudadekat.com, ya. Ini website memang saya buat sebagai sebuah early warning system, sistem peringatan dini bahwa kita sudah hidup di akhir zaman. Maka isi dari artikel-artikel dalam website ini kebanyakan tentang akhir zaman. Wallahu a'lam bishawab. Oh, terus pertanyaan kedua ya dari ibu juga, apakah perlu hijrah? Kalau mau hijrah dan sanggup silahkan, bagus. Gitu, ya kan? Dan jangan tanggung-tanggung, jangan hijrahnya cuma ke Mekah Madinah yang notabene juga di sana penerapan syariat Islamnya masih tanggung-tanggung, ya kan? Kalau perlu ke Syam sana, ya kan? Ke wilayah yang sudah mendeklarasikan diri sebagai khilafah, ya silakan, gitu, ya kan? Kalau sanggup, punya keberanian, ya kan, punya nyali, siap untuk mengatakan bye-bye kepada kawan-kawan kiri kanan depan belakang, ya kan, bisa, gitu, ya kan? Atau mulai ke Brunei dulu lah, gitu, yang kira-kira secara budayanya masih mirip dengan kita Melayu-Melayu gitulah, ya kan, ya kan? Nah cuma jangan harapkan di situ sudah 100% penuh menerapkan, ya kan? Dia sendiri sudah mengatakan akan ada tahapan-tahapan kan penerapannya gitu. Tapi konon kabarnya sih dari teman-teman saya yang katanya teman-temannya pernah pergi ke sana dan teman-temannya orang-orang sekuler, ya kan? Itu pulangnya mereka bilang, bosan di sana, nggak ada disco, nggak ada ini, nggak ada, berarti bagus. Gitu. Ya kan, karena yang ngasih laporan orang sekuler kan, wajar kalau orang sekuler nggak tenang di negeri yang menerapkan hukum Allah. Itu yang tenang hidup di negeri yang hukum Allahnya berlaku siapa? Ya orang beriman lah. Gitu. Tapi kalau orang yang masih punya banyak penyakit, ya kan, doyan dengan jahiliyah, ya kan, hidup di bawah naungan hukum Allah, ya, resek, gato-gato badannya. Gitu. Jadi bisa begitu Bu ya. Nah kalau ibu bahkan berpikiran untuk dengan beberapa keluarga ya beli sebuah tanah gitu kan, sekian ribu hektar gitu kan, terus bangun sebuah ini, kalau saya nggak terlalu mendukung itu. Kenapa? Karena di negeri ini, ya kan, sampai ke ujung manapun Anda pasti dikejar sama Pak Lurah gitu untuk daftar kartu keluarga dan sebagainya kan, nanti nggak bisa Anda menerapkan. Ya, ini bukan seperti negeri Barat. Kalau di Barat itu orang beli satu kapling tertentu dia mau bikin apa aja di situ bisa, ya kan. Tapi kalau di negeri seperti Indonesia ini saya kira nggak semudah itu, ya kan. Semua serba dikontrol, atau lebih tepatnya dikutip, ya, bukan dikontrol. Semua serba dikutip. Gitu. Tahu dikutip ya kan? Ada kutipannya gitu nanti, setoran. Nggak mau rugi dia. Cukup, Ustaz Nasrullah. Baik, saudara sekalian rahimakumullah, demikianlah pembahasan kita madza na'mal al'an, what must we do in the meantime. Ya mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini ada manfaatnya. Ya, aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, innallaha huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.